Selanjutnya kita dengarkan pembacaan manaqib dari Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin bin Haji Muhammad Ramli yang akan dibacakan oleh Ustadz Kanda Haji Khaidir. Kepada beliau, wa yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa hakama ala khalqihi bil ba'ts wal fasli la daril qada litujza kulla nafsin illa bima tas'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat abdin mu'tarifin bi an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhul muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil jaza. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membacakan manaqib atau riwayat hidup dari Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin, dari kumpulan kebajikan pribadi beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita tauladani kebajikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Mahfuz Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin adalah putra pertama dari 9 bersaudara. Pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajjah Saudah dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pamangki pada malam Selasa tanggal 23 Rajab 1332 Hijriah, bertepatan tahun 1914 Masehi di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasan sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, almarhum pertama kali dididik dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah ulama berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran di Pemangki, orang tua dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Amin dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar. Sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dikenal dengan Tuan Guru Tuha. Karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun almarhum sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh di Por School selama 3 tahun di Pemangki, yang kemudian dilanjutkan di Purple School selama 2 tahun di Desa Benua Kupang. Selain itu beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya.
Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Haji Hasbullah bin Haji Abdul Rahim di dekat Masjid Jami Pemangkin. Selain itu beliau juga belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Haji Mukhtar di Desa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1938 Masehi. Saat berusia 24 tahun sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, Mahfuz Amin, beserta istrinya diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Kerana mertua beliau menilai bahawa Mahfuz Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam la ilaha kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Mahfuz Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Mahfuz Amin, beliau pun mendapatkan jawabannya yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Makkah adalah Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Padani, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abu Bakar Ibn Sulaiman Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ahyad Ibn Idris Al-Buburi, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Khalik Perak Al-Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Said Alwi Ibn Abbas Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutubi, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Hasan Muhammad Masyad, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Mukhtar Ampadan, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Anang Sarani Ibni Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lain-lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun beliau menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air, dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 tiba kembali di kampung halamannya. Sejak saat itulah beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Membangun pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit dan manisnya kehidupan telah dilalui, namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di Desa Pemangkin. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Di samping sebagai tapaulan atau kesan baik atau kesan yang baik,
dari makna Al-Amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Mahfuz Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya wasiat dari orang tua beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata beliau yang sering diutarakan oleh Kiai Mahfuz Amin, ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku, sama aku saja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini. Yang kedua, wasiat dari guru beliau, yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Tambun, Jakarta, pada ketika berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangkih, dan beliau melihat masih banyak lahan yang kosong, maka dengan tegas Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya dan sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Makkatul Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita-cerita tentang pondok pesantren dari teman-teman beliau berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu 17 orang, maka dicapailah kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini dapat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 belik. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 belik padi yang hasil penjualannya diberikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi hingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter, dengan kapasitas kamar dengan kapasitas 6 kamar, ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali, dan alhamdulillah sebahagian bangunan itu sampai sekarang masih dapat kami lestarikan. Selanjutnya tersebarlah kabar ke beberapa tempat bahwa pondok pesantren selanjutnya tersebar ke beberapa keberadaan pondok pesantren ini, sehingga para thalabah pun berdatangan, yang tentu saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan sarana-sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kadar-kadar Islam, kadar-kadar muslimah dan solehah. Karena pada saat itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama, padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab mereka lah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keuletan beliau, almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masa pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutolaah, di samping sangat menghargai waktu. Walaupun di tengah kesibukan beliau dalam bekerja,
Karena tenaga dan waktu beliau hampir semuanya tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh. Namun tidak berarti menutup kesempatan menulis 1-2 buku untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau, 1 yang menjadi pokok, 1 yang menjadi pokok. Bahkan yang pertama kali harus dipelajari santrinya ialah kitab tasrif, atau yang dikenal dengan kitab tasrifan. Kitab ini tidak dicetak karena untuk membiasakan santri untuk menulis dalam tahap pertama. Kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan syarah yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halul Maqud fi Nazmil Maqdud fi Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga, untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan satu kitab falak yang besar yang diberi nama dengan Al-Mahlulah fi Mukhtasar Manhaj Al-Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari maupun mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum atau ISIR pada tahun 1951. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu dan yang didapat dari gurunya, dengan arti penghormatan yang benar dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar beliau memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun dalam asuhan orang tuanya. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga tampaklah keberkatan dan kemanfaatan dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau kalau seorang sudah menjadi orang terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menjirahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal pun beliau juga jarahi. Hal yang menonjol dari kepribadian almarhum adalah kasih sayang dengan para santrinya. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut diiringi dengan nasihat. Dan nampak kegembiraan di mukanya ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka, tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran. Lebih-lebih pada masalah keagamaan, beliau cukup dekat dengan Kiai Hashim Asy'ari Jombang serta Kiai Abdus Samad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok. Beliau dengan tegas menerima selama tidak mengikat. Walaupun demikian, tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadhu,
dan disertai dengan semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan untuk menggapai kemewahan duniawi. Untuk kepentingan agama, tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau tebang kebun cengkeh milik pribadi demi pembangunan pesantren putri. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah setelah 30 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Hamid dan santri-santrinya, hari demi hari lembaran kehidupannya dihabiskan untuk li'ila'i kalimatillah hingga usia senja. Berpulang ke rahmatullah, keujuran tampak bertambah. Sakit paru-paru beliau semakin hari semakin parah. Meskipun pengorbanan secara intensif selalu diupayakan, dari rumah sakit umum Banjarmasin, Surabaya, bahkan sampai ke Jakarta, sampai pada saatnya hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Masehi 1995, beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari. Dikemudikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemangkih, bersampingan dengan orang tua beliau, Kiai Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah-olah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang dengan itu untuk dilupakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima segala amal usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.